Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih, hari ini kita belajar yang luar biasa. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal ini dengan tema hati-hati Anda syirik. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, tapi sebelumnya tadi mana ya? Oh tadi aja deh. Mikirin. Mana sih? Ntar aja deh. Ini kan Ustadz Syah nih banyak ke zaman sekarang nih orang-orang yang yang tadi ya. Iya. Ngambil jalur pintas nih. Jalur pintas. Kalau jalan kan jalur pintas lewat tol. Nah, ini dia jalur pintas biar dia sukses. Dia tuh pakai jimat atau mungkin benda. Tapi benar gak nih orang-orang yang percaya dan memakai jimat atau benda-benda apapun yang katanya konon mendatangkan rizki, ini membuat orang tersebut jatuh otomatis dalam kesyirikan. Bagaimana penjelasannya? Mohon izin, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Habib guruku. Dan susah sakaratul maut katanya juga ya. Habib Utsman, Habib Abdullah, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah Islam Itu Indah yang mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya. Amin. Dengan cara bangun subuh, bangun pagi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang tercinta, mendoakan seluruh umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi SAW, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Maka ternyata sudah terbangun di waktu pagi, itu adalah memperluas rezeki dan juga membuat berkah rezeki yang akan kita dapatkan. Nah salah satu cara untuk memperluas rezeki adalah bangun di waktu pagi, berzikir pagi petang, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, percaya dengan hal-hal demikian, itu bisa menjerumuskan seseorang terhadap kesyirikan. Ya, benda-benda pusaka, misal ada tadi keris atau dibawa jimat-jimatnya. Kalau ia adalah seorang yang senantiasa membawa keris gitu ya. Misal ada saudara-saudara kita mungkin di keraton gitu ya, memang pakaiannya itu udah ada kerisnya di situ, ya. Tidak percaya akan keris tersebut, namun nggak enak aja kalau nggak bawa itu, subhanallah. Maka dia tidak termasuk ke dalam kesyirikan, karena memang dia sudah termasuk di antara pakaiannya. Atau mungkin teman-teman daripada Bugis Makassar biasa sering bawa, nggak enak rasanya Ustaz kalau nggak bawa, bukannya percaya kami badik, sholat, ya bawa badik gitu ya. Memang ada badik di dalam celananya, atau mungkin ada badik dia bawa di sarungnya, subhanallah, tanpa percaya bahwa itu yang membuat dia merasa aman. Cuma nggak enak aja kalau nggak bawa hal tersebut, sama dengan orang pakai peci atau mungkin kebiasaan dia membawa apa gitu ya. Maka itu tidak termasuk kesyirikan. Namun yang berbahaya adalah ketika menjadikan keris tersebut adalah sesuatu yang ia percaya mendatangkan rezeki, atau membawa hal-hal tersebut ia percaya melindungi dia di jalanan. Subhanallah. Tadi itu aduh, yang diketok-ketok tuh saat ini bawa saat subhanallah, yang bisa menyembuhkan atau yang bisa membuat dia beruntung. Maka subhanallah, jimat memang di dalam Islam pada awalnya ya, para sahabat biasa menuliskan ayat-ayat Al-Quran, lalu ia gulung-gulung atau menjadikannya sebuah kalung, lalu diikatkan kepada anak-anaknya. Maka ini tidak dilarang oleh baginda Nabi SAW. Untuk siapa? Untuk anak-anak yang tidak bisa membacanya atau belum bisa membacanya. Misal kita disuruh atau diperintahkan membaca ayatul kursi setiap hari, namun ternyata ada anak kecil umur 2 tahun belum bisa baca ayat kursi, umur 1 tahun, lalu diikatkan kepadanya, maka subhanallah itu diperbolehkan. Namun kalau udah besar, bukan lagi dibawa-bawa, tapi dibaca, diamalkan. Bukan lagi ditempel-tempel di bawah ayatul kursi, tapi dibaca, menjadikan wirid daripada ayatul kursi. Maka subhanallah, kita berhati-hati terhadap benda-benda yang kita yakini mendatangkan rezeki, karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak mengatur rezeki seseorang. Seluruh makhluk membantu kita untuk mendapatkan rezeki. Kalau Allah tidak mengizinkannya, tidak akan bisa kita mendapatkan rezeki. Dan seluruh makhluk menghalangi rezeki kita. Kalau Allah mengizinkan kita mendapatkan rezeki, tetap saja kita akan mendapatkan rezeki. Hati-hati terhadap benda-benda yang bisa mengarah kita menuhankan benda tersebut sehingga kita termasuk dalam kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau dikatakan susah sakaratul maut, bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena jin yang ada pada benda-benda tersebut akan mengganggu sakaratul mautnya. Nauzubillah subhanallah, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Betul. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Jamaah. Yeay. Ya, ada lagi praktek kesyirikan yang berikutnya. Ini terkenal dengan kata-kata yang namanya sihir. Wah, dan katanya nih, sihir itu
sulit banget dilepas karena ada buhulnya. Nah, pertanyaannya nih, sebenarnya dalam Islam itu buhul itu bentuknya seperti apa sih? Ya, apakah bisa kita menyembuhkan atau melawan sihir ini, buhul ini kita jauhin atau bagaimana? Habib Usman, mau izin penjelasannya nih. Ini buhul atau buhur nih? Buhul. Oh, buhul. Buhur. Buhur apa sih? Buhur nggak tahu, ngerti. Buhur yang wangi yang bisa Oh, iya. Dupa, iya kalau bisa tahu. Ustaz Syam, Habib Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita daripada sihir ataupun mereka yang dukun, teluh dan lain sebagainya untuk menghancurkan diri kita ataupun keluarga kita. Ya Rabb, lindungilah kami dan keluarga kami, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Dan juga sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu pernah disihir. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril yang turun membacakan al-mu'izzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa qul hu atau qul hu al-falaq an-nas, yang dimana dibacakan oleh malaikat Jibril terlepaslah daripada buhul-buhulnya. Kita kan sering dengar kalau Ustaz Sam kalau lagi ngaji kan, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Nah, disinilah kejahatan-kejahatan yang dilakukan kebanyakan para wanita-wanita atau tukang sihir yang meniupkan daripada buhul tersebut. Ada kuncian tuh. Buhul itu apa tuh? Kuncian. Jadi dikunci, masuk ke dalam tubuhnya, pas dikunci dia santet, ya kan? Dia tusuk bonekanya atau apanya karena udah dibuhul, udah dikunci sama dia. Nah, kekunciannya ini adalah untuk mereka melakukan sebuah perantara, ya kan? Udah dikunci, dia tusuk, kesakitan. Aduh. Kayak di luar negeri namanya voodoo ya. Nah, intinya gitu ya. Intinya seperti itu. Tapi pada prinsipnya adalah mereka yang melakukan ritual seperti itu adalah mereka tukang sihir, tukang teluh, dan juga mereka tukang yang dimana melakukan perbuatan untuk menghancurkan manusia-manusia yang lainnya atau yang dia tidak suka atau dia dibayar sama orang. Saya nggak suka nih sama Ustadz Sam nih. Nih Ustadz Sam nih begini. Aneh kasih duit ente gimana caranya ente teluh? Jangan dong Bib. Ente gimana caranya? Misalkan atau jangan Ustadz Sam, gimana caranya Mas Fadli nih? Biar caranya gimana gini. Saya kan dari zaman dulu di sini. Bagaimana cara melepaskan buhul-buhul tersebut? Ya, ini yang kita diajarkan oleh guru-guru kita. Bagaimana caranya ruqyah mandiriyah, meruqyah mandiri. Sebaik-baik manusia adalah meruqyah dirinya, jangan meminta ruqyah. Caranya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah keselamatan pada diri kami, salat 2 rakaat salat sunnah, salat hajat, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada kami daripada tukang-tukang seperti ini nih, yang tukang teluh dan lain sebagainya. Terus baca apa? Dia selesai sholat, assalamualaikum, dia siapkan air 1 ember, ya kan? 1 ember disiapin nih. Buat minum juga, ya kan? Airnya air bersih dong. Oh iya. Air bisa minum. Buat minum juga, siramin keliling rumahnya. Baca apa? Dia baca kulhu 3 kali, dia baca al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali, dia baca alif lam mim, awal alif lam mim. Terus dia baca apa lagi? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus baca ayat kursi. Terus baca akhir surat Al-Baqarah yang dimana dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Keselamatan pada dirinya. Dia minum air tersebut. Atau yang lebih bagus lagi apa? Dia baca Quran surat Al-Baqarah, kabur tuh semua jin, setan, buhul-buhul yang ngunci tuh diusapin di badannya, di mukanya, di tubuhnya. Insya Allah itulah yang akan menyelesaikan daripada setiap kuncian buhul tersebut. Jadi ngobatinnya dengan tadi ruqyah mandiri, bukan sihir dibalas dengan sihir. Sama aja dong, sama-sama musyrik dong. Nauzubillah, sama-sama syirik gitu ya. Terima kasih banyak. Dan Allah sebaik-baiknya penolong kita. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak atas penjelasannya. Nah, sekarang kita langsung nih ya mau menjawab pertanyaannya. Masuk dulu nih yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman saya waktu muda, suka pasang susuk untuk memikat hati pria. Bahkan sering mandi kembang. Dan sekarang saya mau melepaskan semua itu tapi sulit sekali. Bahkan orang-orang di sekitar saya bilang itu bukan diri saya. Sampai orang tua mengusir saya karena wujud saya kelihatan berbeda dan menyeramkan. Terus bagaimana ya Ustadz caranya melepas semua susuk-susuk yang sudah terlanjur tertanam di tubuh saya ini? Merinding saya tuh, lihat tuh. Ini gimana Ustadz Syam? Karena dingin kan ya? Enggak, ini kalau ada sesuatu yang menyeramkan kayaknya gitu. Otomatis ini. Apa ditip lu? Ya. Jangan dong. Yang pertama saya nggak tahu juga bentuk susuk itu seperti apa, ditanam seperti apa. Tapi kalau ada bentuk fisiknya lalu ditanam ke dalam tubuh, maka kalau misalnya dia dibawa ke dokter misalnya, kalau misalnya bisa dikeluarkan oleh dokter silahkan gitu.
Tapi kalau misalnya dikeluarkannya dengan cara atau membahayakan dirinya, maka tidak usah dikeluarkan. Maka silahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan tato. Tato kalau udah terlanjur pada saat itu mungkin belum taubat, belum hijrah, dia terlanjur sudah tato. Ya, orang bertato itu atau dia yang minta ditatoin atau dia bertato ya tidak sah sholatnya. Tapi kalau udah terlanjur pada saat itu belum taubat, udah terlanjur sekarang dia udah taubat. Kalau menghapusnya menyiksa dirinya maka tidak usah dihapus. Tapi kalau menghapusnya tidak menyiksa dirinya maka silahkan dihapus. Sama dengan susuk ini. Taubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekutukan Allah Subhanahu dan jangan pernah cerita lagi tentang susuk tersebut, ya. Tutupi aibnya, anggap itu adalah aib yang sangat besar, tutupi aibnya. Ya silahkan dengan cara tadi ayat-ayat ruqyah yang dibacakan oleh guru kita Abu Utsman. Iya, gitu. Itu memang ada, saya pernah lihat tuh kayak berlian katanya dimasukin hilang gitu. Betul. Hilang itu. Hilang. Aduh, serem nih, nauzubillah. Daripada dia mengeluarkannya dengan cara dukun lagi, maka lebih baik tidak usah. Ya, nggak usah. Terima kasih banyak Ustaz ya atas penjelasannya. Sama-sama. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya ini katanya ada di kotak surat. Saya coba lihat dulu kotak suratnya. Ah, di sini nih. Maaf ya, jamaah ya. Waduh. Kok di sini? Ayo lo. Aduh. Ayo lo, makanya tuh pindah-pindah tuh. Pegang. Itu bi. Lumayan nih, mahal nih. Bisa jalan sendiri, tadi hilang. Ini sekarang saya baca dulu suratnya. Aduh, ya Allah ya Robbi. Ini nggak bisa dicabut kecuali yang punya nih kayaknya. Ya, kita masuk dari Cirebon nih. 3 Agustus 2022. Dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Sebelumnya mohon rahasiakan identitas saya. Udah, alhamdulillah. Ustadz, bagaimana mengingatkan keluarga saya yang apabila akan melakukan suatu hajat selalu minta saran atau bekal dulu pada eyang dalam tanda kutip nih, yang sedih sekali karena mereka semua selalu mengandalkan eyang sebagai contoh nih ya. Ketika saya akan menikah, kata ayah dan kakak saya harus dimandikan dulu ke eyang dalam tanda kutip agar dilancarkan dan agar nantinya saya tidak gila. Karena saya merasa itu tidak benar. Akhirnya saya menikah dengan melalui wali hakim. Apakah nikah saya sah? Dan apakah tindakan mereka termasuk syirik? Lalu bagaimana menyadarkannya? Semenjak saya nikah, saya lebih memilih menjauh dan tinggal di kota lain. Nah ini Habib Abdullah nih, mohon izin dijawab nih Bib. Boleh di Bib. Kalau misalnya ini Bib. Harus dicari tahu itu yang siapa tuh Bib. Iya. Ini kita cari lebih lanjut ya. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani dan akhwati rahimakumullah. Kita semuanya adalah makhluknya Allah. Dan kita sepakat bahwa kita hanya menuhankan kepada Allah. Dan kita berpendapat bahwa segala kekuatan, segala daya dan upaya adalah miliknya Allah. Dalam ungkapan yang biasanya kita baca, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ternyata ini bukan hanya sekedar zikir. Ini adalah penguatan identitas keyakinan kita terhadap Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Maka pertanyaan yang diajukan oleh hamba Allah yang mulia tadi, apakah nikah saya sah? Perlu di BAP dulu, apakah walinya masih ada? Apakah dia menikah itu sudah melewati masa fatul qasar apa belum? Nah, ini perlu mengetahui tentang fikih nikah lebih lanjut dan ditanyakan bagaimana saksi-saksinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah tindakan keluarganya ini termasuk syirik atau tidak? Maka saya simpulkan di sini bahwa tindakan seorang hamba apabila ia menuhankan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk syirik. Ya. Syirik ini diambil dari kata syarika yashraku syirkan yang berarti ibaratnya menyekutukan. Maknanya menyekutukan di sini apa? Yaitu menganggap bahwa Allah ini sebagai Tuhan punya partner. Nah, ini. Kalau seseorang menganggap ada daya dan upaya yang lebih hebat dari Allah, maka dia telah melakukan syirik walaupun terhadap dirinya sendiri.
Nah ini waliyadzubillah, kadang makanya disebut kita ini kadang memiliki syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam diri. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita lebih mampu daripada Allah. Nah, bagi para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tahu hal tersebut dan menasehati ya. Tentunya tadi bagaimana cara kita mengajak kepada keluarga kita untuk meninggalkan syirik tersebut dan mendoakan mereka tentunya agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau anak sekarang ini nggak diajari. Kalau kita dulu tuh ada buku ceritanya. Kita dari kecil udah tahu kalau syirik tuh jahat. Betul. Yang baik tuh juwita zaman dulu ya kan. Syirik dan juwita. Syirik dan juwita. Ada di satu majalah anak-anak zaman dulu. Nah, Ustaz Syam, saya mau nanya nih. Siap. Ustaz Syam tuh lahir bulan apa? Tanggal berapa? 15 bulan September. 15 bulan September. Kalau Jihan? Jihan tanggal 7 bulan 7. Tanggal 7 bulan 7? Iya. Sekarang kan masih bulan Muharram nih, bentar lagi kan Syafar nih. Iya. Katanya tuh kalau bulan Syafar tuh nggak cocok tuh, nggak bagus buat nikah. Bulan Syafar tuh katanya nggak boleh berpergian, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya katanya sial kalau nikah juga katanya. Nah itu pertanyaan nih, mencocok-cocokkan tanggal nih. Lah ngapain orang udah nikah, ngapain dicariin tanggal nikahnya? Tapi katanya gitu, kalau misalnya tanggal nikahnya nggak pas, itu katanya bisa pernikahannya nggak awet. Nah itu bagaimana tuh? Orang yang mencocok-cocokkan gitu, boleh nggak sih? Sirik nggak sih? Jadi kalau masalah hari, tanggal, memang ada hari-hari yang mulia. Contoh misalnya hari ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Hari yang dikhususkan, hari yang mulia. Waktu yang mulia ada, tempat yang mulia ada, dan juga insya Allah lebih mulia lagi kalau kita bahas setelah yang satu ini. Tetap di Samitinda. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Tapi Ustaz Syam dulu nikahnya tanggal berapa ya? Coba cari. Astaga.